orang Indonesia tidak pernah mulai omong. Belum coba sudah menyerah, already give up. Okay, hi, it's me. I'm back. Mr. Wap, the 5th episode. Get ready, mulai siap, get ready. Are you ready, kids? Kamu siap, anak? Dari SpongeBob. I can't hear you. Who lives on a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Itu one of the problems. Kalian angkatan hampir semua dengan besar dengan SpongeBob. Berapa harganya satu Krabby Patty, Mr. Crab? That's sangat konyol, very ridiculous, and sangat tidak efektif untuk belajar bahasa Inggris sebab you tidak dapat bunyi bahasa Inggris dari kecil. Itu sayang, tapi you tidak bisa bikin apa lagi tentang itu. Apakah you bisa bikin sekarang? Catch up, mengejar yang dulu you tidak tangkap. Jadi kembali ke YouTube, download SpongeBob, Gumball, Gravity Falls. Apalagi you suka di dalam kartun, film, putar kembali pakai bahasa Inggris, kasih putar di bawah subtitlenya Inggris. Kecuali kalau you betul tidak ngerti, pakai bahasa Indonesia dulu berapa kali, kemudian bahasa Inggris. Itu caranya untuk dibiasain. Get used to it. Sebab itu nomor satu. You tidak bisa dapat itu di kursus. Latihan di rumah, practice at home, latihan di rumah. Number one. Sebab sekarang everybody has the HP, dan itu complete means lengkap. Itu adalah gurumu, perpustakaanmu, training programmu, apa saja ada. Hanya satu hal yang you perlu, the key to the door, kunci untuk membuka pintu itu. Pintu itu bahasa Inggris, sebab banyak sistem di barat mereka bagi semua. Orang Indonesia suka lindungi semua informasi. Apa saja bisnis, everything is business here. So everybody protect, semua lindungi bisnisnya. Jadi sangat susah sama-sama berkembang sebab no sharing. Kecuali di YouTube mereka share omong kosong biasanya. Usually, a lot of omong kosong. Tapi untuk jadi guru diri sendiri, autodidak, tanpa you perlu siapapun, you bisa belajar bahasa Inggris. Sama saya juga belajar bahasa Indonesia tanpa kursus, tidak pernah pakai buku, rumus, tidak perlu. Sebab you belajar praktisnya. Yang ya dari bahasa sehari-hari, dari mulai dari nol, 1, 2, 2, di mana same proses. Dan itu juga saya belum menjelaskan. Kalau you punya dasar kecil, seperti di mana mau kemana, where do you wanna go, gunakan. Dan coba bikin konversasi dengan cermin. Cermin bahasa Inggris is mirror. Ditulisnya mirror, hanya ucapkan is mirror. Look in the mirror and omong dengan diri sendiri. Talk to yourself. Hi, how are you? Oh, you look good today. What have you done to your hair? Well, as you see, I have not done a lot. Sebab tidak ada banyak rambut. Tapi ya begitulah. You harus omong dengan diri sendiri supaya you akan bangun percaya diri, confidence, supaya nanti pada saat you ketemu orang Barat atau orang Indonesia yang lebih hebat dengan bahasa Inggris, you tidak lagi seperti panik. Panik akan kasih kamu shock. Tidak bisa lagi reaksi sebab otakmu seperti is like a brain freeze, seperti membeku you punya otak. Nah, you tidak bisa reaksi sebab you tidak pernah latihan.
makanya itu bikin kamu panik. Oke, itu short explanation, menjelaskan singkat kenapa dan untuk mulai ngerti you dari mana. Oke, get used to it. Number one, sing songs. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. You know the song, Somebody You Loved. Download it, play the song sebanyak mungkin, as much as possible. Kenapa? Sebab itu akan kamu mulai terbiasa. You will get used to the sound of English, the words of English, and music juga akan menolong untuk mengingat. Itu memang sudah dibukti di ilmuwan, scientifically proven, sudah dibuktikan dengan researchnya dimanapun, everywhere. Bunyi atau lagunya, songs are helping you to remember, akan menolongmu untuk mengingat. It's memang begitu. That's the way it is. Memang begitu. That's the way it is. That's the way it is. That is the way it is. So, untuk orang yang sudah mulai sudah cukup umurnya tapi tetap mau belajar bahasa Inggris, sebab siapa tahu nanti ada kursus di luar negeri, mau ke Australia, hanya satu syarat, one condition, satu syarat, communication harus cukup bagus. Kalau orang tidak bisa tanggap apa yang dia mengajar, tidak berguna, useless. Ikut kursus di luar negeri kalau you don't know. So untuk orang yang sudah middle age, jadi 30, 35, 40, ada pepatah di belakangku, better late than never. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi coba bayangkan, you pergi ke timur, you punya mimpi mau pergi ke Australia, pergi ke sana lewat kapal. Ilegal, kenapa tidak? Coba masuk ke Australia dan coba belajar di situ bahasa Inggris. Tapi you ditangkap. Tidak masalah, you akan masuk camp khusus untuk orang yang mau masuk ke Australia. Di situ you dipenjara, in prison, you akan belajar Inggris in 3 bulan. Sebab harus. Tidak ada pilih, you have no choice. Mau ke kiri, mau ke kanan, you harus minta, I want to eat. Saya perlu handuk. You harus tanya. Jadi lama-lamanya you mulai terbiasa omong dengan bahasa simple. Dan itu memang langkah pertama, the first step to learn English is starting. Hampir 90% dari orang Indonesia tidak pernah mulai omong. Belum coba, sudah menyerah. Already give up. That is the fact. Saya sudah keliling Indonesia 30 tahun, jadi saya tahu di mana-mana hampir sama, hanya orang cerewet atau orang betul mau bergaul sama orang barat akan belajar bahasa Inggris. Yang lainnya, not really. Tidak betul, sebab mereka tidak sadar, you harus dibiasain dulu. Get used to it. Jangan ke kursus dengan nol, biasain dulu, mulai menyanyi, sudah siap untuk terima informasi yang baru di otakmu, baru ikut kursus. Jangan terbalik, that's stupid. Itu bodoh, you buang uang, you buang tenaga, dan kemudian you akan sangat kecewa, disappointed, sebab tidak jadi. So better late than never, ini saatnya, sebab ini di YouTube, santai sekali, you bisa belajar kapanpun you mau. Kalau belum saat ini, nanti next month, or next year, but now or never. Now or never. Itu harus jadi sloganmu. Now, jadi setiap hari sedikit, daripada tidak,
Itu kuncinya. You harus sadar, realize. Sadar, realize. Every day, sedikit bahasa Inggris. Every day, a little bit. Itu juga penting. Bukan hanya a little, tapi a little bit. Jadi sedikitnya. A little bit of English every day. Songs. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Latihan. Practice every day. Okay, see you in the next episode. It's going well. Keep going. Don't give up. You can do it. Bye-bye.